Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berjuangku. Ya, mungkin di sini di video pertamaku, mungkin aku bakal sedikit ngejelasin secara singkat. Mungkin kenalan dulu kali ya. Nama aku Husna dan biasa dipanggilnya Una. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah kasih aku kesempatan untuk kuliah jurusan syariah di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan ini tahun terakhirku. Insya Allah, mohon doanya ya teman-teman. Oke, mungkin di sini aku bakal ngejelasin sedikit alasan aku kenapa memutuskan untuk buat video ini. Nah, jadi kebetulan sekarang aku lagi mau mengadakan agenda yang namanya itu ngafal bareng surat Al-Isra. Nah, kenapa sih aku apa namanya mengadakan program itu? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, karena aku di Mesir nih. Nah, terus jarak antara Mesir dan Palestina itu deket banget. Itu perbatasannya tuh cuma dikit, dikit lagi bahasanya nyenggol dikit, apa ngesot dikit nyampe gitu kan. Nah, tapi aku merasa sangat-sangat kurang maksimal dalam memberikan kontribusi atau ya membantu saudara-saudara kita di Palestina gitu. Dan aku sebenarnya agak bingung karena aku berpikir juga belum banyak yang bisa aku lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu. Jadi kontribusi aku secara pribadi itu masih sangat-sangat kurang gitu. Nah, jadi di sini pertama aku mau ngejelasin dulu nih alasan kenapa aku bikin video dan aku mengadakan agenda ngafal Al-Isra bareng ini. Ngafal surat Al-Isra gitu. Nah, jadi aku itu yang pertama aku punya ambisi yang besar. Aku bener-bener pengen berkontribusi untuk kemenangan Baitul Maqdis ini gitu. Aku punya ambisi yang besar pertama. Nah, terus yang kedua, aku pengen banget berbagi visi misi dengan Rasulullah, para sahabat dan para tabiin, juga para penakluk Baitul Maqdis pada zamannya gitu. Jadi ini juga pesan ini atau kata-kata ini juga aku dengar dari Ustadz Hussein Gaza, yang mungkin udah masyhur ya teman-teman udah kenal gitu. Jadi waktu itu aku diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau dan beliau nyampein ini gitu. Yang ini ngebuat aku rinding banget. Nah, jadi beliau bilang sebenarnya ketika kita memutuskan untuk berkontribusi, untuk mengambil bagian untuk kemenangan Baitul Maqdis, sebenarnya kita itu lagi berbagi visi misi dengan Rasulullah, para sahabat, para tabiin dan juga para penakluk Baitul Maqdis sebelumnya gitu, ya Salahuddin Al-Ayyubi dan lainnya. Itu merinding banget gitu. Dan beliau bilang gini, coba bayangkan kita semua, kita yang manusia biasa ini berada di jajaran, di barisan para pejuang, di barisan yang di dalam barisan itu nggak cuma orang-orang biasa, tapi isinya ada Rasulullah, ada Umar bin Khattab, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Bayangkan kita berada dalam satu barisan yang isinya orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kita yang orang biasa ini disejajarkan dengan orang-orang hebat, orang-orang keren gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Nah, jadi itu alasan kedua aku tadi, pengen berbagi visi misi dengan Rasulullah dan juga para pejuang, para penakluk Baitul Maqdis sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi bayangkan aja nanti ada suatu saat di mana kita disejajarkan dengan para penakluk Baitul Maqdis sebelumnya, disejajarkan dengan Rasulullah berada di dalam barisan-barisan para pejuang itu dan menatap ke arah yang sama yaitu Baitul Maqdis gitu, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, itu merinding kan ya. Jadi itu tadi alasan kedua aku. Nah, terus yang ketiga juga ya sebenarnya membela Baitul Maqdis atau ya berkontribusi untuk Baitul Maqdis itu kan kewajiban. Itu adalah amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita gitu. Khususnya kaum muslimin. Nah, kenapa sih itu tuh amanah? Apa yang menandakan kalau itu amanah dari Rasulullah gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar suatu hadis yang itu, kalau nggak salah diksi kalimatnya itu la tusyaddur rihal ila, pokoknya jangan kalian, kalau secara artinya ya, jangan kalian bersusah payah untuk pergi ke suatu tempat kecuali tiga masjid ini gitu. Yaitu yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, dari hadis ini
em, mencerminkan atau menggambarkan bahwa ya tiga masjid ini benar-benar harus kita jaga, kita rawat, dan kita apa ya bahasanya? Di sini tuh dikunjungi bukan berarti hanya mengunjungi ya sebatas jalan-jalan gitu, tapi mengunjungi mengunjungi di sini artinya ya kita menjaga masjid itu agar tetap aman, tetap bersih, tetap tentram. Nah, mungkin sekarang kita bisa melihat gitu kalau di Masjidil Haram itu benar-benar dijaga, dirawat, orang-orang ya dengan mudahnya bisa ke sana gitu. Yang kedua juga Masjid Nabawi sama gitu dengan penjagaan yang benar-benar ya kita menjaga masjid tersebut gitu. Ada penjaganya, bersih, terus ya dikunjungi, selalu dikunjungi gitu. Sementara yang ketiga itu ada Masjidil Aqsa. Nah, kita lihat gitu. Yang ada di sana itu bukan bukan lagi apa ya? Aduh, sebenarnya agak merinding ya. Jadi yang ada di sana itu bukan menggenang air Zam-Zam, kan kalau mungkin kalau di Mekah, kalau di Nabawi gitu, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu mungkin yang ada di lantai-lantainya itu mungkin ya percikan atau genangan air Zam-Zam gitu. Sedangkan di Baitul Maqdis itu genangan darah, genangan apa bekas-bekas reruntuhan gitu. Itu adalah kalau bisa dibilang ya Ustadz Husain Gaza juga pernah menyampaikan bahwa ya sama aja kita sebenarnya seperti mengkhianati amanah Rasulullah gitu dengan tidak menjaga Baitul Maqdis ini gitu. Makanya ya itu kenapa kita wajib gitu menjaga Baitul Maqdis, kita wajib untuk berkontribusi untuk dia berkontribusi untuk kemenangan Baitul Maqdis gitu sebagai muslim gitu. Karena itu adalah amanah yang Rasulullah titipkan kepada kita. Ya Rasulullah mengamanahkan kepada kita untuk menjaga tiga masjid tadi gitu. Sedangkan kita bisa lihat tadi Masjidil Aqsa itu sekarang kondisinya masih sangat-sangat ya bisa dibilang hancur gitu kan. Nah, itu amanah kita, itu kewajiban yang harus kita laksanakan gitu. Gitu. Nah, terus di sini kita bakal apa ya? Mungkin aku bakal ngebahas tentang kenapa aku mengadakan agenda menghafal surat Al-Isra ini gitu. Nah, jadi sedikit banyaknya ini aku banyak terinspirasi dari para influencer dan juga para ya orang-orang yang sering nge-share gitu kan di Instagram atau di YouTube. Aku sering banget nonton-nontonin kayak video-videonya Ustadz Husen, terus Bang Amar, Risal Amar gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tahu channelnya itu Masya Allah dan juga banyak banyak lagi influencer-influencer lainnya gitu. Nah, di sini kenapa sih kita harus menghafal surat Al-Isra? Karena disebutkan bahwa dalam surat Al-Isra ini ada 68 kalau nggak salah. Ada 68 kata Quran dalam surat Al-Isra gitu. Nah, jadi dan di surat Al-Isra ini surat yang di dalam itu paling banyak ada atau paling banyak tercantum kata Quran di dalamnya gitu. Jadi itu yang membuat Al-Isra ini menjadi istimewa gitu. Karena tadi ada sebagian besar atau justru ya 6 tadi ya sebanyak 68 kata Quran itu tuh ada dalam surat Al-Isra gitu. Nah, terus di sini juga di surat Al-Isra ini akan ada banyak gitu ya, banyak hal yang nanti akan kita temukan. Jadi di sini aku juga sempat nonton apa namanya video kajian tafsir, mungkin tafsir tematik gitu ya dari Dr. Ahmad Naufal. Nah, di sini juga beliau menceritakan bahwa di dalam surat Al-Isra ini nanti akan berisi tentang apa ya imtihanul ummah, akan berisi tentang ujian-ujian umat itu apa gitu. Dan juga di dalam surat Al-Isra ini nanti akan ngebahas tentang kriteria-kriteria pembebas Baitul Maqdis. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di dalam surat Al-Isra ini terhimpun semua karakter pembebas Baitul Maqdis gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, kira-kira pembebas Baitul Maqdis itu kayak apa sih? Kok sekarang Palestina nggak merdeka-merdeka gitu? Nah, karakter pembebas Baitul Maqdis itu seperti apa sih? Nah, ternyata menariknya adalah semua karakter para pembebas Baitul Maqdis itu ada di dalam surat Al-Isra. Nah, nanti kita bakal mungkin tipis-tipis ya kita akan bahas bareng-bareng gitu karena aku pun di sini sambil belajar juga. Aku juga buat video ini supaya aku terpacu untuk selalu belajar gitu. Oke, nah jadi tadi kan kita akan mengetahui juga kriteria-kriteria pembebas Baitul Maqdis ini yang terhimpun di dalam surat Al-Isra. Nah, terus
surat Al-Isra ini juga membahas tentang kisah akhirnya Bani Israel gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya surat Al-Isra ini sangat erat kaitannya dengan surat Yusuf gitu. Nah, jadi surat Yusuf ini kalau dikatakan ya aku juga pernah dengar gitu ya kalau misalnya surat Yusuf dan surat Al-Isra ini berkaitan gitu karena surat Yusuf ini mengisahkan tentang awal mulanya Bani Israel, sedangkan di surat Al-Isra ini membahas tentang akhir dari Bani Israel gitu. Nah, jadi nanti akan banyak juga kaitannya dengan surah Yusuf gitu. Nah, jadi itu mungkin di antaranya dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang terhimpun dalam surat Al-Isra ini yang insya Allah nanti akan kita bahas bareng-bareng juga gitu ya. Nah, terus kenapa sih tadi harus menghafal surat Al-Isra? Karena ada salah satu riwayat hadis gitu ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah melewatkan malamnya tanpa membaca surat Al-Isra. Jadi beliau itu selalu membaca surat Al-Isra tiap malam gitu. Nah, yaitu menunjukkan bahwa ambisi beliau, keinginan beliau untuk kembali apa namanya kembali meraih kemenangan atau ambisi untuk menggenggam kembali gitu Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin. Itu menunjukkan ambisi beliau, ambisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu besar gitu. Nah, maka harapannya dari program ini kita akan bareng-bareng gitu ya. Semoga dari adanya program ini menjadi salah satu wasilah, salah satu pengantar, atau salah satu wujud pembuktian kita bahwa masing-masing kita itu memiliki ambisi yang sama, memiliki ambisi yang besar, seperti ambisi yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi semoga ini jadi wujud pembuktian kita gitu ya, supaya kita menggambarkan bahwa kita punya ambisi yang besar untuk mengembalikan kejayaan umat dan mencapai kembalinya Baitul Maqdis ke dalam apa namanya kembalinya atau merengkuh kembali Baitul Maqdis ke dalam genggaman kaum muslimin gitu. Gitu. Nah, terus mungkin nih ada satu pertanyaan yang sering banget didengar gitu kan. Ada orang yang nanya, "Gimana nih Kak kalau misalnya kalau ada yang tanya nih, gimana nih Kak kalau misalnya Palestina merdeka? Itu kan tandanya bentar lagi kiamat dong gitu." Nah, itu gimana tuh kalau ada yang nanya kayak gitu? Jawabnya gimana? Oke, nanti mungkin coba aku bahas tipis-tipis ya, karena ini juga aku nonton dari beberapa, apa aku hadir dari mungkin talk show, terus aku juga nonton beberapa video. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, gimana nih kalau misalnya Palestina merdeka, berarti tandanya kiamat makin deket dong, atau tandanya bentar lagi kiamat gitu. Nah, sebenarnya coba kalau teman-teman bayangin, berapa kali sih sebenarnya Baitul Maqdis itu udah ada di genggaman kaum muslimin gitu. Dari zamannya ada Yusha bin Nun, Umar bin Khattab, lalu lanjut lagi Salahuddin Alayubi, itu kan sudah berkali-kali gitu merdeka, tapi kan ya maksudnya ya nggak kiamat gitu setelah itu. Nah, jadi sebenarnya permasalahan kiamat atau nggak kiamatnya itu adalah ranahnya Allah gitu. Jadi ranah kita sebagai muslimin, ranah kita sebagai manusia, ya kita hanya berkewajiban untuk tadi menjaga amanah yang Rasulullah titipkan kepada kita. Ya untuk melaksanakan amanah yang Rasul titipkan kepada kita, menjaga Baitul Maqdis, itu adalah ranahnya kita gitu. Jadi kita cukup untuk berjuang di ranahnya kita gitu. Sedangkan masalah ya kiamat dan gak kiamatnya itu kan kuasa Allah gitu. Oh, waktu pas zaman Salahuddin itu kan Palestina udah bisa kembali ke genggaman kaum muslimin gitu. Tapi buktinya gak kiamat kan. Jadi ya wallahu alam gitu. Antara kiamat gak kiamatnya itu adalah ranahnya Allah gitu. Jadi ranah kita jawab aja kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya kayak gitu gitu ya. Jawab aja, ya ranahnya kita adalah berjuang dan menjaga amanahnya Rasulullah SAW. Ya, gitu mungkin yang aku sampaikan di video pertama. Mungkin nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas tipis-tipis tentang tadi hal-hal yang atau mungkin bisa dibilang rahasia yang Allah apa namanya yang Allah cantumkan gitu ya dalam surat Al-Isra gitu. Karena ternyata emang ayat-ayat Quran itu perlu ditadaburi gitu ya supaya ternyata oh ternyata ada rahasia kayak gini, oh ternyata ini loh sebenarnya pesan yang pengen Allah sampaikan. Nah, jadi insya Allah kita akan belajar bareng-bareng, kita apa namanya, kita berjuang bareng-bareng, kita buktikan bahwa kita punya ambisi juga, apa, kita punya ambisi yang besar juga gitu. Karena ketika orang biasa seperti kita dan kita
menempelkan atau kita mengaitkan diri kita kepada visi misi yang besar, maka kita akan menjadi apa namanya orang yang apa namanya kalau kita mengaitkan dengan kok jadi lupa ya. Kalau kita mengaitkan dengan hal-hal besar, maka kita akan menjadi orang yang besar juga gitu dengan mimpi-mimpi dan ambisi kita gitu. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat terus dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk kembali menggenggam kemenangan Baitul Maqdis. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.